Assalamualaikum teman-teman. Ya rupanya video yang kemarin saya buat ya tentang ya sebuah ajaran sesat yang berkedok pengajian, yang berkedok pengobatan Islami, ingin cepat kaya. Yang dimana kiainya itu tidak ragu-ragu menyuruh jamaah wanitanya untuk membuka ya bagian ya di bawahnya ya, lalu memperlihatkannya. Nah itu ternyata teman-teman ya dianggap YouTube itu sebagai konten yang ya tidak ramah lah. Jadi ya tidak mengapa. Ya, saya membuat ini teman-teman. Saya menyampaikan kembali informasi ini. Ya, kenapa saya ingin membahasnya kembali dan tidak akan pernah saya berhenti untuk membahasnya? Ya karena sampai sekarang teman-teman ya jujur saya belum mendapatkan tuh ya respon ya, resmi terkait MUI ya terkait hal ini ya aliran ini teman-teman. Ya saya belum mendapatkan. Ya entah ya kenapa seakan-akan ya kalau hal-hal yang seperti ini mulai daripada Panji Gumilang, kemudian Inamakoli itu ya yang bisa bahasa Ewan dan lain sebagainya. Kemudian ada Aba Aos ya dengan ajarannya yang ya, katanya umrah itu ke Vatikan ya bukan ke Mekah ataupun Madinah ya. Itu seakan-akan ya kurang fast respon lah pihak pemerintah kita untuk menanggapi hal yang seperti ini. Khususnya ya di sini adalah pihak MUI ya. Sampai sekarang saya belum mendapatkan responnya. Entah kalau kalian sudah mendapatkan ya, mungkin kalian bisa membagi informasi tersebut di kolom komentar kita di bawah. Tetapi saya pribadi saya belum mendapatkan teman-teman. Ya. Dan lebih kagetnya lagi teman-teman ya, yang lebih luar biasanya lagi, saya mendapatkan kabar ternyata MUI ini telah mengeluarkan fatwa haram bagi orang kaya yang menggunakan gas LPG 3 kilo teman-teman dan menggunakan Pertalite. Ya, kalau urusan seperti ini cepat amat. Ya giliran hal yang ini yang masalah akidah, yang masalah penting juga. Ya, bahaya ini kalau nggak kita counter, bahaya kalau kita ini tidak tanggapi atau kita tangani. Hal ini bisa membuat umat ini ya dangkal akidahnya. Ya itu lambat responnya kalau kami rasa ya. Kalau kami menduga itu lambat. Ya entah kenapa. Makanya teman-teman saya membahas kembali video ini. Ya. Dan kalau kalian melihat video nanti ini ya Allah. Ya, kalian pasti akan ya, memperbanyak istighfar. Ibu-ibu ada gak yang punya celana yang dari kolor? Astagfirullahaladzim. Coba di sini ada berapa orang? Celana ada yang bukan celana panjang yang ada kolornya. Iya, pakai kolor. Coba sini maju. Yang karet coba sini. Coba yang lagi pakai. Disuruh maju satu-satu teman-teman ya. Kita bisa lihat ini ya ibu-ibu muslimah yang berhijab ya. Ih, diliatin dulu enggak? Diliatin dulu katanya. Sini madep sini. Sini katanya. Sini madep sini. Astagfirullahaladzim ya Allah. Banyak. Sini sebagian. Separuh sini. Banyak ya. Kasihan ibu kita, muslimah kita. Tahu yang saya maksud? Astagfirullah. Hampir dipegang tuh teman-teman. Oh iya, coba madepin sana, Kang Nur, shot. Ibu geser. Nih sini, contohin. Sini kasih, gak apa-apa, kasih lihat Kang Nur. Kang Nur. Kang Nur, coba diperlihatkan dulu. Tepuk tangan dong. Ini pengobatan apa ini? Mana coba? Coba kayak gimana? Kasih lihat dulu sini. Oke, ya Allah. Lulus, masuk sana. Lulus katanya, sudah dilihat, lulus, kasih masuk. Astagfirullah. Ya sudah kan lulus katanya masuk. Kasih lihat. Sip. Innalillah. Mana kasih lihat? Bu, ibu. Sip, lulus. Ya Allah. Mana lagi? Kasih lihat lagi Kang Nur. Sana madep sana. Menghadap kamera katanya, dibuka. Sip, Ya. lulus. Mana? Sip, lulus. Mana? Astagfirullahaladzim. Mana? Satu persatu disuruh liatin itunya. Sip, masuk. Sip katanya, lulus, masuk. Pokoknya kalau udah memperlihatkan lulus, masuk. Ada yang nggak mau nih teman-teman. Dibuka gak kalau dapat ntar dapat berapa nih tuh? Oh, dibuka ntar dapat tuh uang segepok tuh ya. Ya jadi diiming-imingi teman-teman duit segepok gitu ya. Nggak pakai cadar. Ya. Ayo ibu, nih tinggalin dulu nanti. Nanti dipaketin pakai nih, selesai. Gesek. Sip, masuk. Ayo mbaknya masuk. Shoot. 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 Astagfirullah. Apa ini? Ada juga yang masih muda teman-teman ya. Geser. Geser.
Dibuka ya, dibuka teman-teman. Ya Allah. Mana? Sip, bagus. Ya. Astagfirullah. Ini kemana ya? Pihak-pihak MUI ataupun Kementerian Agama kita. Ya Pak Menteri Agama kita, ya Pak Prof, lihat dong ini. Ya, ayo dong segera ditindak. Ya. Jangan ya, ayo buktikan bahwa kabinet kali ini itu memang benar-benar luar biasa. Ya. Sip, oke. Sip, oke. Mana? Astagfirullah. Ya. Jadi Indonesia ini banyak sekali hal-hal yang ya begitulah teman-teman. Ya. Karena tampaknya ya memang ya seakan-akan kalau saya duga ya pemerintah kita ini ya cenderung agak lambat untuk mau peduli terhadap ya penyimpangan syariat yang ada di Indonesia. Ya. Pokoknya kalau nggak ada kaitannya nih dengan politik ya nggak akan ada tuh yang serius, yang fast respon gitu. Yang cepat responnya terhadap hal yang seperti ini. Dan dari pihak pemerintah kita ya sebenarnya ini sudah lama ya. Saya sudah sempat juga membahas ya sebelumnya di channel ini teman-teman. Bahkan ya ini pernah diberitakan juga oleh media online yaitu fifa.co.id. Yang dimana menerbitkan berita seperti ini teman-teman ya. Ajaran sesat Dwi Susanto ya suruh jemaahnya ya untuk obati akal. Pertanyaannya, dia melawan sama orang tua bagaimana caranya sih? Gampang, ambil ibunya atau bapaknya, masukin ke dalam ember yang ada airnya, selep, rendam. Airnya buat minum kopi, buat masak nasi, buat bikin opor, buat bikin gulai. Sampai anaknya itu minum selama 9 hari. Ntar anaknya nurut, nggak ngelawan. Beliau ini dikenal dengan nama Pak Haji Dwi Susanto. Ya dengar baik-baik teman-teman ya, Pak Haji Dwi Susanto. Ya sering sekali membuka seminar ataupun pengajian tentang ya tips ya agar menjadi kaya dengan cara ya nyeleneh yang diajarkan oleh Pak Dwi Susanto ini teman-teman. Colek alatnya bapak atau colek ibu, tempelin ke mobil. Ya pasti jadi milik saya. Tips yang selalu diberikan oleh Pak Haji Dwi Susanto ini kepada pengikutnya ya ataupun kepada audiensnya. Yaitu selalu saja berkaitan dengan ya anu-anunya lah, anu seseorang lah teman-teman ya. Kalian pasti paham apa yang saya maksud. Nah misalkan ya orang yang punya anak. Nah dia pengen anaknya itu nurut ya, maka disuruh rebus celana. Nah terus air rebusannya itu kasih ke anaknya. Ada juga yang kepengen suaminya ini misalkan nggak selingkuh ya, cara-cara yang diberikan itu ya itu juga berkaitan dengan yang ya di bawah itulah teman-teman ya. Kalian pasti paham teman-teman dan mengerti apa yang saya maksud yang di bagian bawah itu. Ambil fotonya suami, kayak mbaknya ambil foto saya, tulis hajat di belakang foto, di ibu. Astagfirullahaladzim. Ya sebenarnya saya nggak peduli ya dengan ritual-ritual mereka yang seperti apapun itu. Ya terserah mereka lah. Ya, kalaupun ada yang dianggap itu termasuk ya misalkan ya masalah ya ataupun hal-hal yang tidak menyenangkan, yaitu urusan penegak hukum lah. Tetapi yang membuat saya peduli dan mau membahas ini adalah ya karena dikait-kaitkan dengan agama Islam. Ya orang ini sudah mengait-ngaitkan ajaran dia dengan agama Islam. Penyayang dan wasilahnya ilmu kearifan lokal dari Bapak Haji Dwi Susanto dan wasilahnya anak yatim-yatimnya anak yatim Kanang B pimpinan Dwi Bapak Haji Dwi Susanto dan amin-aminnya anak yatim Kanang B RDAY Cibuntu. Dengan wasilahnya menjalani uang dengan centong keramat yang diberikan oleh centong keramat teman-teman. Masih saja ada orang yang bisa kayak gini ya. Pak Dwi yaitu kan centong keramat. Saya nyata seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap dari Allah SWT yang Maha Pengasih Penyayang, yakin saya ini duitnya teman-teman ya, digosok-gosok. Ini Allah datangkan ratusan juta yang wasilahnya ilmu kearifan lokal dari Bapak Haji Dwi Susanto dengan centong keramat dari pemberian dari Bapak Haji Susanto. Ya kurang lebih begitulah ya cara-cara mereka atau bisa kita katakan ya ritual pesugihan mereka ya atau apalah ya sebutannya teman-teman. Terakhir 99 kali. Jangan lupa terakhir. Harus ada kata nanti penutupnya baru. Jauh. Wah. Iya, ini contohnya udah 200 tahun. Langsung bawa pulang ya? Iya, bawa pulang. Ini kan langsung dibuka aja praktek dulu. Buka ya? Iya. Banyak ritual-ritual mereka yang kemudian dikait-kaitkan dengan kalimat-kalimat thayyibah di dalam agama Islam. Ya seperti Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalimat tauhid dan lain sebagainya.
ya baru kemudian mereka melakukan ritual tersebut. Ya. Dan menurut saya menurut saya ini adalah bentuk pelecehan terhadap kalimat-kalimat yang mulia di dalam Islam tadi, teman-teman. Dan ini ya seakan-akan yang mereka lakukan itu itu berasal dari agama Islam. Seakan-akan apa yang mereka lakukan adalah bagian dari ajaran agama Islam. Padahal di dalam agama Islam nggak ada yang seperti itu. Ya bahkan terlarang, teman-teman. Tatayur, kan? Tatayur itu menghubung-hubungkan sesuatu yang tidak masuk akal dengan perkara takdir. Ya perkara jodoh. Ya perkara rezeki atau merasa sial karena sesuatu. Yaitu termasuk dalam kesyirikan. Dan itu nggak boleh di dalam agama Islam. Jadi terserah saja misalkan Anda mau bikin ajaran baru. Anda mau bikin ritual baru. Yaitu urusan Anda. Tetapi jangan kemudian Anda kait-kaitkan dengan agama Islam. Apalagi menyebarkannya kepada kaum muslimin. Ya sebab ketika kalian mengaitkan itu dengan agama Islam, kami akan menentangnya. Ya karena itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang sebenarnya. Di agama Islam itu sendiri sudah lengkap sebenarnya semua, teman-teman. Ya sudah sangat lengkap. Ya ada doa biar rezeki kita ini lancar, ada doa biar utang kita ini terlunasi. Ya seperti bacanya seperti ini, teman-teman. Ya Allahumma qfini bihalalika wa an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Terus ada doa untuk mempermudah urusan. Ya, bahkan sampai doa masuk ke kamar mandi pun itu sudah ada, teman-teman. Ya, diajarkan di dalam agama kita. Ya, jadi di dalam Islam itu nggak ada itu yang namanya ritual gosok-gosok itunya nggak ada, teman-teman ya. Saya juga susah ngejelasinnya soalnya yang bagian itu ya. Terus nanti banyak juga nih pasti yang bertanya komentar ya. MUI kemana? Ya. MUI kemana nih? Nah, ini yang kemudian anehnya di sini, teman-teman. Ya, sebenarnya di sini anehnya. Saya dapat kabar, katanya sudah ada seseorang tokoh perwakilan dari MUI yang datang ke ajarannya Pak Haji Dwi Susanto ini. Dan katanya bahkan membenarkan apa yang dilakukan oleh Pak Haji Dwi Susanto. Aduh, ya Allah. Agak aneh juga sih kalau ada pihak MUI yang membenarkan hal itu. Ya Allah, kasihan umat ini. Ya, susah amat menjaga akidah mereka. Menjaga nilai-nilai akidah mereka. Ya, menjaga nilai-nilai syariat mereka di negara kita ini. Yang notabene-nya mayoritas muslim. Astagfirullah. Ya, hati-hati teman-teman ya. Banyak hal-hal yang menyimpang yang mengatasnamakan Islam. Padahal itu mereka bukan bagian dari syariat Islam yang mereka lakukan. Ya semoga video ini memberi kita ini lagi-lagi sebuah edukasi yang penting. Sehingga kita ini bisa lebih lebih berhati-hati terhadap hal-hal yang semacam ini. Ya, sehingga kedepannya nantinya kita ini bisa semakin cerdas, teman-teman. Kita bisa membedakan mana ajaran sesat, aliran sesat, dan mana yang memang benar-benar itu tidak menempatkan kita atau menggiring kita kepada kesesatan. Ya semoga yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Ya sampai ketemu di video selanjutnya. Dan seperti biasa, gimana nih menurut kalian? Coba kalian komen di kolom komentar kita di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.